Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ngopi Say, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan dengan santuy. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan afiat sehingga bisa berkumpul di sini bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dikenali sebagai umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Dan kita tak lupa juga berterima kasih kepada guru-guru serta para ulama yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semua. Dan semoga yang diajar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mengajar pun juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Ya rabbal alamin. Boleh disambi dulu Om Sambi Agi? dulu, Pak. Sambi dulu, Pak. Jangan lupa di like, subscribe, and comment dan share ya podcaster. Iya, kita balik lagi nih. Kita balik lagi nih bersama Bang Pendi. Jangan lupa ngopi. Jangan lupa ngopi juga Bang Pendi. Iya. Ayo ngopi dong, itu masih diminumin lagi diminumin Bang. Tadi kita udah cerita nih tentang latar belakang Bang Pendi. Bang Pendi juga udah sharing tentang latar belakangnya, tentang zohir yang batin juga kena. Mungkin kita sekarang bisa ngulik nih yang lebih lanjut kan gimana? Kita tarik dalam-dalam apa yang sudah dia dapatkan. Iya, tadi gara-gara pengalaman ayahnya dia ingin belajar pengobatan. Boleh diceritakan dong Pak, Itu Pak, ya. belajar sama siapa, itulah. berapa lama, Bisa kemana sama aja, gitu. Daerah-daerah Kita belak-belakan mana aja, gitu iya. kan. Pengalaman-pengalamannya pas apa dalam perjalanan mencari ilmu-ilmu batin itu Pak. Jadi tahun 2003 itu saya ke Jakarta ya. Saya Ya. bilang 2003 ke Jakarta. Itu saya kerja di salah satu ya dibilang perusahaan lah. Itu perusahaan swasta. Disitulah saya mulai gaul lah sana sini karena lingkungan kerja kan, ketemulah dengan seorang Seorang lah itu. sahabat sois Ya, sampai sekarang. seorang lah gitu lah pokoknya. Yang nanti bisa juga dikulik tuh jadi bintang tamu tuh. Boleh. Karena boleh. pengalaman saya juga berdua sama beliau ini. Iya. Boleh sebut nama nggak nih? Kalau saya nyimak bawa Risman ini. Dia Bapak turis man. Soalnya kalau dia bilang sobat kental, yang paling kental dia doang emang. Oh, awal-awalnya jadi dia? Iya. Iya, jadi Allah. Karena kental lagi, namanya kental, kopi kental kan padat hitamnya. Dia padat. Kelam banget. Nanti boleh dikulik. boleh. Kok bisa Pak ketemu dia gara-gara satu kerjaan? Iya, satu kerjaan dulu tuh saya pertama kali ke sini tuh lebih arah belajar baik itu pekerjaan itu ke beliau itu. Karena senior saya, beliau tuh senior saya. Oh. Saya banyak menimba ilmu perihal pekerjaan. Nah, setelah itu juga yang pertama kali ngajak saya itu juga beliau ke tempat salah satu dibilang apa ya, guru lah, Guru. Bukan. padepokan. Mungkin kalau dibilang dia nggak buka padepokan, Oh. Perkumpulan aja ya kita. perkumpulan aja. Perkumpulan perilmuan gitu ya Pak. Ya boleh dibilang begitu. Dari situlah saya pertama kali pengalaman tuh diajak sama beliau itu sampai nyasar. Padahal begini ceritanya, makanya kenapa saya jadi ibaratnya begini. Mungkin karena ya belum dikasih ketemu lah, jadi dalam satu malam itu saya kesana sama beliau tuh. Daerah mana Pak? Daerah mana? Oh, iya. Boleh dibilang, boleh disebut Daerah doang. kan? daerah. Nggak Daerah apa-apa, itu Pak. daerah Pondok Petir. Oh Pondok Petir. Pondok Petir. Daerah Pamulang sana dikit ya? Pamulang sana dikit lah. Itu beliau tinggal di daerah situ. Jadi pertama kali saya ke situ diajak sama beliau tuh, udah ayo ikut saya. Belajar begini. Karena apa? Pada saat dikerjain itu banyak ngomongin tentang hal begitu, guru. Baik, wah ini, wah punya ini, punya itu lah, namanya sharing kan. Iya. Akhirnya diajaklah saya ke sana. Sampai nyasar juga, jadi saya bolak-balik itu sampai 3 kali. Akhirnya yang terakhir saya ngomong gini, kalau saya dikasih izin mau belajar, kasih jalan. Akhirnya ketemu. Ya itu anehnya begitu, guru. Iya. Ketemu jalannya tuh, wah ini ya. Ingat pasti pakai motor saya, akhirnya masuk ke situ. Barulah di situ saya lihat rumahnya ya di antara tengah-tengah kebun lah, jadi bilang kebun, tapi
boleh dibilang kayak pohon-pohon rambutan lah, pohon rambutan, tapi itu di tengah-tengah rumah itu, dekat kali juga. Di situ awalnya saya tuh, akhirnya disitulah saya diajarin begini begitu sampai boleh dibilang saya ngerasain sekali-kali tuh guru lagi ya zikir di air. Zikir di air. Iya. Di atas air. Di air, dalam air maksudnya. Oh, dalam air. Dan kita berendam gitu. Barang Pak Turisman itu. Iya. Wah, Tapi mohon maaf, Pak Turisman di pinggir karena nggak bisa renang. Momennya Pak, momen apa Pak? Bapak sama Pak Turisman bisa jadi jabat kental. Pasti kan ada kejadiannya tuh. Kayak saya sama Bang Agi misalnya satu kerjaan. Walaupun beliau bos saya, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk jadi sobat kental. Pasti ada momen, apa ada yang kesurupan, atau ada kejadian gitu. Awal mulanya ya. Kalau dibilang ya lebih ke arah pembuktian sih guru ya. Pembuktian. Karena Pak Turisman juga membuktikan sedikit enggaknya membuktikan kepada saya biar jadi saya percaya gitu. Oh. Karena ada sesuatu mungkin dia boleh bilang ini orang sangar banget gitu loh. Iya. Semua orang pada takutin. Ini orang punya apa gitu. Iya. Pak Turisman itu. Iya. Saya tuh jadi Iya. penasaran kan. Saya deketin, akhirnya cerita lah dia. Tentang begini. Nyambung lah dari Iya. situ ya. Itu nyambung Diajak. karena satu kerjaan kan. Akhirnya saya korek-korek terus dia nggak pernah mau nyari tahu. Akhirnya diajak lah itulah. Oh. Sampai kesasar tadi saya bilang. Berawal dari omongan nyambung. Ibarat kata nih Pak Turisman nemuin kawannya lah, bisa mencurahkan isi hatinya Betul gitu. sekali. Berarti udah pemain lama juga itu dia ya. Pak Turisman. Nah, diam-diam bahaya dia. Ketika Pak Pendi kesana zikiran tuh, awal mulanya zikiran, apa sih Pak yang Bapak cari di sana? Ilmu apa maksudnya gitu? Nah, itu dia tadi maksudnya belajar Nah. ini itu saya juga bingung tuh. Lebih karena begini dulu yang tadi saya bilang dari awal. Saya lebih ke dominan ke pengobatan. Oh, gitu. Nah di sana tuh kebanyakan seniornya larinya ke arah situ. Di sana yang di Pondok Petir itu. Pondok Petir itu larinya ke arah pengobatan. Kayak contoh misalkan kayak orang kesurupan lah, segala macem lah. Dikasihlah saya beberapa ya bacaan ya, dibilang bacaan. Amalan lah. Bisa amalin tuh sekitar berapa lama? Ya, lama juga saya amalin. Akhirnya saya buktiin tuh guru. Iya. Saya ngetes tuh. Ngetes kali-kali. Pas momennya itu ada yang kesurupan. Iya. Di kantor atau di rumah? Di rumah. Di rumah. Akhirnya ya saya buktiin dah tuh. Ternyata benar. Itu Pak Pendi ketika belajar zikiran itu dulunya ngaji? Apa memang pure belajar langsung? Benar-benar mohon maaf, aneh nggak kenal ilmu dah. Ini mohon maaf bukan ilmu yang pengajian kita ya, tapi yang dulu-dulunya tuh. Ya, maksudnya kayak ilmu-ilmu Pure syariat sama lah sekali. gitu. Pure. Sama sekali. Jadi pure itu ilmu, tapi nggak ada yang ngajarin. Kayak contoh sholat apa segala macam. Itu dari kecil Itu enggak. Kalau dari kecil Diajarin. itu adalah diajarin karena di ulama-ulama kampung gitu. Ya. Tapi ketika sudah masuk ke sana tuh Pak, yang bikin Bapak tertarik tuh apa sih Pak? Kan saya biasanya kalau ke Bali, wah karena keindahannya. Bapak apa karena kagum melihat dekornya? Apa ditunjukin nama mapap gurunya? Iya, apa Justru sama di sana kawan-kawannya? Yang saya tertarik begini dulu. Beliau itu nggak pernah nunjukin sesuatu yang kayak misalkan kemewahan atau enggak, rumahnya sederhana Sederhana. banget. Karena boleh dibilang apa? Dia makan pun dari hasil kebun beliau ya, nggak Iya, pernah yang kayak belakang. misalkan. Tapi yang bikin saya uniknya begini, beliau tuh punya banker gitu, di banker, jadi kayak Penyimpanan lah ya? ya, jadi itu kayak, tapi musola di dalam rumah dulu, tapi di bawah tanah. Ruang bawah tanah. Ya, ruang bawah tanah itu posisinya gelap. Ya, kita dites pertama kali, kira di situ. Di bawah tanah? Ya, di bawah tanah. Tapi udah di keramik kayak musola gitu. Iya. Kayak gitu. Ketika Bapak tadi udah belajar, udah ngobatin, apa yang Bapak rasakan tuh? Iya, mungkin satu kebanggaan. Kebanggaan. Dia bilang sombong bisa lah, gitu. Iya. Bisa nih kan. Kalau nggak dites kan. Iya benar. Oh. Semuanya Saya emang. tes nih, makanya begitu saya amalin, saya tes bisa, akhirnya nah begitu kan kayak orang beli jajan dari mulut ke mulut. Oh. Ya, mulut ke mulut maksudnya begini. Iya. Nanti beli di mana di situ coba dah. Nah, mungkin ada salah satu lah, gitu. Jadi
udah belajar begitu dites bisa lah, bisa ngobatin orang kesurupan, terus ya yang notabene ya hal-halnya nggak jauh dari kayak gitu. Saya belajar tuh sampai ketemulah saya sama istri saya itu. Baru menikah. Ya baru saya menikah, pindah ke daerah yang sekarang saya tinggal sampai dengan sekarang ya. Iya. Itu malah mulai berkembang tuh. Banyak. Sampai saya bikin paguyuban. Paguyuban. Antum yang bikin itu? Iya, saya bikin. Masya Allah. Ini Pak, maaf kalau boleh tanya tadi kan, pasti apa setiap dikasih amalan itu kan pasti ada tirakat. Iya. Apa itu Pak maksudnya ke Pak? Tirakatnya mungkin ya. Tirakatnya apa kan yang- berapa hari? Kalau justru tirakatnya saya kayak bilang boleh dibilang saya paling dikasih gampang, ya nggak ribet-ribet ya. Saya suruh dikasih bacaan tapi nggak pakai puasa. Nah, Ya, mungkin udah dikasih bonus lah kalau bahasa bilang. Bapak kesana rutin? Rutin setiap. Jadi kalau misalkan saya sama Pak ini, Turis. ya Pak Turis itu beberapa kali lah. Tapi yang notabene hari-hari tertentu ya. Pertama ya biasa kayak ya dia bilang ya yasinan, habis itu baru karena pikir ini barengan berdua beliau ya tuh. berdua. Ketika Bapak pindah ke rumah Bapak yang baru, ilmu tadi berkembang dari mulut ke mulut. Otomatis kan, mohon maaf, seperti pisau ya Pak, Bapak perlu ngasah tuh. Apakah ke beliau lagi atau mencari guru-guru lagi tuh? Dari situ paling lama sih kalau saya bilang paling lama ya di situ. Enggak, setelah itu barulah masuk ke ranah Jakarta ini udah semakin luas, barulah ngikut ke yang dibilang majelis zikir lah. Kalau mulanya diajak atau Bapak ketemu orang apa maksudnya langsung main aja ke majelis itu atau Jadi enggak, jadi dulu saya tuh di situ tuh ya sempat boleh dibilang ya Gestar. boleh dibilang akhirnya banyak saya anak muda lah Ya. sedikit ajarin. ya Boleh dibilang ya saya ajarin, akhirnya ketemu ya sampai saya bilang ini kurang puas nih, Kurang puas. kayak bawahnya saya kurang tenang. Saya pikir dengan itu nyarilah saya ke yang mohon maaf majelis zikir lah yang bisa menangin. Itu majelis zikir yang dimaksud paguyuban? Bukan. Jadi setelah dari situ mulailah rasa percaya diri saya itu timbul. Karena mungkin bahasanya begini ya, boleh dibilang karena ya apa ya dibilang kepuasan tersendiri lah. Kayak ini makin kenceng nih. Makin kenceng, jadi akhirnya saya memberanikan diri, saya kumpulin ya tuh yang ada di Jakarta. Saya bentuk dari semua komunitas, baik itu komunitas kesenian, terus sampai dibilang spiritualis muda yang masih mau naik lah. oh itu paguyuban itu. Paguyuban itu coba campur-campur dari kesenian apa, ada yang Buddha Luping, ada segala macam lah, ada bengek, banyak berbagai macam jenis. Titik kumpul di rumah Bapak? Ya, titik kumpul sama saya. Nah, setelah kumpul itu kan tadi kan Bapak apa kayak kurang tenang apa gitu kan, dan Bapak nyari majelis zikir. Itu di Bapak ketemunya diajak atau Bapak Ya, ketemu mengambil- dari itu. Paguyuban tadi? dari paguyuban itu? Iya, dari paguyuban itu. Jadi salah satu emang ada. Ya, tapi temen nongkrong juga, ya ketemu dah. Ini ada yang rutin juga. Ada satu jamaah yang rutin. Kesana lah. Ya, diajak lah Ya. Bapak gitu Ya, ya, Pak diajak. ayo ikut gitu Ya. majelis zikir. Ya, akhirnya ya ngikut dah ke situ. Ikut. Mungkin dia bilang itulah yang paling lama. Paling lama. Paling lama. Tapi paguyuban tetap jalan waktu itu? Paguyuban masih tetap jalan. Jadi Bapak tuh 2 kaki lah ya? Ya, dua. Tapi Kak, apakah masih ketemu guru yang Bapak di Pondok Petir tuh? Tetap silaturahmi walaupun udah ngikut majelis zikir, paguyuban? Terus suka sawan ke sono nggak Bapaknya gitu maksudnya? Kalau dulu saya hanya beberapa kali Berapa kali? karena posisi saya kerja juga, dan itu pun saya nggak bagi-bagi waktu. Tapi yang nggak begitu sering sih. Paling ke sana silaturahmi pas kayak momen-momen lebaran. Kalau itu pun nggak setiap tahun. Paling kalau dapatnya Seininya aja dari ya, dulu. luangnya ya. Tapi nggak bareng sama Nggak bareng Pak Turis Oh, nih ya? enggak, itu udah beda. Karena Oh. udah dari situ ya saya pisah-pisahnya ketika saya ya Pak Turisman keluar dari situ ya saya putus tuh. Lost kontak lah udah. Nah, sampai berapa lama banget. Lost kontak sampai
sampai ya boleh dibilang beberapa tahun lah. 2007 berapa tahun 2007 sekarang 2007-an ya kan. Yang buat Bapak bikin paguyuban tadi, Pak, apa sih yang pengen Bapak sampaikan ke paguyuban ini maksudnya? Tujuan Bapak bentuk paguyuban, ngumpulin anak muda se-Jakarta, yang dari kesenian tadi Bapak bilang, dari spiritus muda. Tujuan Bapak tuh hanya untuk berbagi, apa memang mau ngebentuk nih anak nih pada nih? Lu kudu begini, lu kudu begini, lu kudu begini. Gitu. Ya satu untuk menyalurkan itu juga, yang keduanya membentuk mereka untuk bisa jadi orang yang bahasa saya dulu orang bermanfaat. Oh, bermanfaat, iya. Alhamdulillah. Ya bisa begini, bisa begitu, tapi ada wadah. Jadi tujuannya Nampung ya. jadi kalau misalkan posisi ini nggak kelar nih, di-share lah ke paguyuban, siapa tahu ada yang bisa bantu. Karena orangnya dari mana aja, dan lain-lain daerah juga, ada yang jauh juga, dari Bogor juga ada. Itu dari mana ya datang gitu beliau. Iya. Tok juga beliau. Tapi tadi beliau masih belum tenang, makanya masuk ke majelis zikir dan salawat. Yang Bapak rasakan itu apa Pak di majelis zikir dan salawat? Itu Pak maksudnya. Salah masuk ya. Ini yang kadang-kadang yang mungkin bahasanya begini. Ketika saya ngikut itu tenang tuh. Alhamdulillah. Tenang. Tapi ada tapinya, Guru. Maksudnya Ada tapinya. Tenangnya di situ aja. di luarnya. Begitu sampai rumah Muncak-muncak malah lah. makin jadi. Tapi kan Bapak tadi sejalan Pak dari paguyuban ke majelis zikir, kan sejalan tuh. Ada perjalanan lah di situ kalau bahasa tasawufnya. Dari nggak tenang ke tenang pasti Bapak merasakan perbedaan dong, gitu. Tapi Bapak sendiri bilang nggak tenang di rumah. Mungkin para podcaster bingung nih kenapa bisa gitu tuh. Tadi kan bilang nggak tenang jadi tenang. Pas keluar dari majelis nggak tenang lagi. Iya, tapi Bapak terus menjalani itu, mungkin diri kita masih kotor kali Pak, mungkin yang gitu ya. Yang Bapak alamin apa sih Pak di majelis zikir itu, mencari apa gitu? Ya. Apalagi katanya kan paling lama di situ tuh. Gitu. Pasti banyak perjalanannya. Ya sebenarnya begini, ya Bang Gi. Jadi kalau dibilang apa ya, saya justru nggak dapat. Ya dapat, tapi sedikit ya. Tapi lebih ke arah di situ bukannya saya ngikut dalam perihal begini, terlalu dalam zikir itu jadi nikmat, enggak, malah justru malah di situ ilmu saya malah kayak semacam gua harus tunjukin nih biar mereka tahu kalau gua berilmu. Akhirnya dipancing, jadilah begitu. Tapi ya begitu, cuma sebatas normal tenangnya pada saat lagi dimulai. Setelah selesai bukannya tenang sampai rumah tetap aja. Bisa begitu pun ya. Ya nggak tahu, tanya sama beliau. Gitu kenapa? Ya mungkin boleh dibilang begini ya. Ya karena saya mungkin selama ini ya ranah pengertian perihal. Kayak mohon maaf tadi dibilang. Kayak bilang tadi Guru, mungkin saya masih banyak salah ini. Tapi saya nggak koreksi diri gitu. Justru yang ditunjolin tuh ego. Nafsunya ya untuk apa? Jadi Menunjukkan. nah pasti paguyuban itu ya mohon maaf kalau boleh dibilang ya boleh dibilang jadi guru lah. Jadi guru. Mungkin boleh Yang dibilang dituakan lah ya jadi mungkin tuakan. ya. Kalau bahasa mereka kan manggilnya kan mbah. Saya menangkapnya gini Pak, tadi kan Bapak karena kenal ilmu, jadi tahu kesalahan. Tapi kan perjalanan Bapak di majelis zikir tuh cukup lama Pak, sampai saya dengar sendiri nih para podcaster beliau ini besar di dulu di majelis zikir salawat. Panglimanya. Limanya dah. Panglima tinggi kan lah. Iya, itu kan lama Pak, tahunan. Dulu kan mungkin ada perasaan berbeda loh Pak daripada yang lain. Dihormatin, lagi dateng, lagi buat halakoh, dihormatin, ada perasaan muncak lah, ali langit lah, tinggi kayak gitu. Ali langit. Boleh ceritakan Pak pengalaman-pengalamannya di majelis zikir, di majelis sholawat tadi, Bapak tuh gimana? Kalau dulu dibilang ya, dia bilang bener yang dikatain guru bener. Tapi ya kepuasan saya ketika saya nunjukin sesuatu yang saya punya. Itu kepuasan menunjukkan ilmunya Guru. Tapi ya itu ada tapinya. Iya.
Jadi ketika saya kayak begitu, tapi saya nggak dapat apa-apaan. Dampaknya kayak dampak saya lagi makin nggak jelas. Oh, kehidupan. Kehidupan makin jelas baik di keluarga maupun yang lainnya. Selama tahunan. Iya. Tahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Tahun-tahun Pak. Kalau ingat. Boleh bilang hampir 10. kurang lebih lah. Kurang lebih 10. Masya Allah. 10 tahun lah podcaster, Masya Allah. Jadi Bang Pendi itu para podcaster sungguh luar biasa beliau nih, dari ilmu kejawen, ilmu kebatinan, sampai beliau masuk ke majelis zikir dan sholawat. Nih pengalaman sungguh dahsyat ya. Ya mungkin belasan tahun ya tadi kalau digabungin mah. Digabungin bisa 15 tahunan lah. Iya. Mungkin itu dulu kali Bang Agi ya, nanti kita lanjut lagi sesi sharing selanjutnya. Sesi ketiga. Bila mana para podcaster ingin tahu Pak Pendi selanjutnya, boleh di komen, karena beliau nih mungkin kurang lebihnya tahu lah sedikit tentang pengalaman-pengalaman ente yang baru masuk ke dunia begituan, kan gitu ya. Kalau enggak ke Bang Agi, Masya Allah, saya nggak tahu apa-apa. nanya air. Oh iya. Bukan nanya ilmu, nanya air, kan gitu ya. Ini air. Ya udah, kita tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.